Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Metodologi Penelitian yang berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Efisiensi Bisnis. Nah, introduction. Kenalkan, nama saya Diva Ramadan dengan NIM 220102023 kelas IF22A dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyusun makalah ilmiah berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Efisiensi Bisnis serta menjelaskan proses pencarian dan peresmian referensinya. Alasan memilih topiknya yaitu adalah topik ini saya angkat karena artificial intelligence atau AI ini sangat berkembang dan banyak diterapkan dalam dunia bisnis. Saya tertarik karena AI terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, menghemat biaya, dan mempercepat proses kerja di berbagai sektor. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa di teknik informatika, saya merasa topik ini juga sangat relevan dan penting untuk dipahami lebih dalam. Selanjutnya yaitu adalah cara saya mencari referensi. Nah, untuk menemukan referensi ilmiahnya, saya menggunakan beberapa database terpercaya seperti Google Scholar, Garuda, dan Science Direct. Saya mencari artikel dengan kata kunci seperti artificial intelligence, business efficiency, dan operational improvement. Nah, saya menyaring artikel yang terbit dalam 5 tahun terakhir, berasal dari jurnal terakreditasi, dan memastikan ada minimal satu artikel dari jurnal internasional. Selanjutnya, yaitu menggunakan Mendeley. Nah, setelah mengumpulkan artikel, saya menggunakan aplikasi Mendeley sebagai manajemen referensi ilmiah. Mendeley juga membantu saya menyimpan artikel dalam satu folder, memberi highlight dan catatan penting serta secara otomatis membuat citasi dalam gaya IPA. Ini sangat membantu saat saya menyusun kutipan dan daftar pustaka dalam makalah ilmiah. Nah, selanjutnya itu adalah teknik meresum literatur. Nah, dalam meresum artikel ini, saya tidak langsung membaca keseluruhan isinya, yaitu saya fokus membaca bagian abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan terlebih dahulu untuk memahami isi utama. Setelah itu, saya mencatat poin-poin penting seperti tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan dari penulis. Semua itu saya rangkum dalam format mapping artikel ilmiah menggunakan Excel. Nah, ini adalah contoh mapping artikel yang saya buat. Di slide ini saya tampilkan format Excel yang saya gunakan untuk memetakan artikel. Kolom-kolom ini berisi informasi penting seperti judul, penulis, tahun, metodologi penelitian, hasil utama, dan relevansi artikel dengan topik saya dengan format ini. Dengan format ini, saya bisa membandingkan antar artikel dan menyusun analisis yang lebih terstruktur. Nah, selanjutnya yaitu adalah AI untuk membantu resume. Nah, saya juga menggunakan tools AI seperti ChatGPT dan Elixit.org untuk membantu memahami isi artikel. Nah, misalnya saya memberikan prompt seperti ini adalah summarize this article and highlight the research method and key findings. Nah, agar sistem ini bisa memberikan ringkasan otomatis. Nah, tools ini juga membantu saya memahami artikel dengan lebih efisien, terutama jika artikel tersebut panjang atau menggunakan teknis yang kompleks. Selanjutnya itu adalah teknik lain yang saya gunakan. Nah, selain teknik dan tools yang saya sebutkan sebelumnya, saya juga menggunakan connected papers untuk menggunakan artikel yang berkaitan secara tematis. Nah, saya juga membuat highlight dan anotasi langsung di PDF artikel yang saya baca. Nah, semua ini bertujuan agar proses review literatur menjadi lebih terarah dan mudah dikembangkan menjadi pembahasan makalah. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan metodologi penelitian yang saya buat di laporan, yaitu di bab 3 terutama. Nah, pada bab 3 ini juga saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Artinya saya tidak melakukan eksperimen langsung, melainkan menganalisis beberapa jurnal yang relevan untuk memahami
fenomena penggunaan AI dalam bisnis. Nah, teknik analisis yang saya gunakan adalah analisis sisi, yaitu menggali isi artikel untuk diambil kesimpulan yang sangat mendalam. Nah, kesimpulannya, proses pencarian dan peresmian artikel ilmiah ini sangat membantu saya dalam menyusun makalah secara sistematis dan valid. Nah, tools seperti Mendeley dan AI juga sangat berguna dalam mempersingkat waktu dan meningkatkan kualitas pemahaman. Nah, saya berharap video ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi referensi yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. perhatiannya. Melalui proses ini juga saya mendapatkan banyak wawasan baru mengenai bagaimana AI bekerja dalam konteks bisnis. Selain itu juga penggunaan berbagai tools dan teknik resume yang sangat mempermudah proses penelitian ilmiah saya. Semoga video ini juga bisa memberikan gambaran yang jelas yang akan saya sebelumnya lakukan menyusun makalah ilmiah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.